Shalom yang ada di rumah, yang ada mungkin di kantor, ada Google Meet sambil mau ibadah doa, yang ada di gereja, Shalom semuanya. Shalom. Saya senang tadi mungkin yang ada di perjalanan ya, teman-teman semua ada di gereja mungkin terjebak macet, padat banget Jakarta sekarang ya, karena kondisi COVID kan sudah semakin membaik. Tapi saya senang dengan kata-katanya Cihani minggu kemarin, ketika kita menjadikan Tuhan prioritas, macet itu nggak ada apa-apanya ya saudara ya. Karena kita bersama-sama mau berkumpul bersatu hati untuk meninggikan nama Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, untuk bersekutu bersama ya, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Mungkin Bapak Ibu yang ada di rumah, apakah ada pokok doa atau hal-hal yang ingin didoakan? Boleh, silakan berbicara, kita mau bersama-sama bersatu hati untuk berdoa. Adakah? Mungkin yang ada di gereja, saudara, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada ya. Oke, kalau gitu kita boleh memulai ibadah doa kita pada malam hari ini. Kita bersatu hati dan berdoa terlebih dahulu. Haleluya, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Bapa. Seminggu terakhir ini Tuhan, karya-Mu Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami, penyertaan-Mu Bapa. Sungguh kami bersuka cita Tuhan, sungguh kami sangat bersyukur Tuhan karena Engkau ada dalam hidup kami, menyertai kami, berjalan bersama kami Tuhan. Dan tiba saatnya pada hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu Bapa bersatu hati ingin memuji Engkau, memuliakan Engkau Tuhan, membawa setiap doa-doa kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya ketika kami datang, ketika kami berkumpul Tuhan bersatu hati di rumah-Mu Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan. Akan ada Tuhan, jiwa-jiwa Tuhan yang segar Tuhan, yang diperbarui Tuhan setiap harinya Tuhan oleh karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari setiap Bapak Ibu Saudara yang siap untuk memulai ibadah doa pada malam hari ini, sama-sama kita katakan amin. Kita mau katakan bahwa kita punya Allah yang tidak tertandingi di dunia ini saudara. Amin. Siap untuk memuji nama Tuhan? Boleh bangkit berdiri. Yang ada di rumah, yang ada di gereja, kita mau sama-sama katakan Tuhan luar biasa dan tidak tertandingi. Haleluya. Boleh tepuk tangan ya. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang
dalam segala perkara, karena Tuhan telah mengalahkan segala perkara dalam hidup kita. Haleluya. Lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Biarkanlah janjinya, Yesus saja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita katakan sekali lagi bahwa kita adalah pribadi yang lebih dari pemenang di dalam segala perkara, karena kita punya Tuhan yang ajaib dan hebat. Haleluya, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Karena kita lebih dari pemenang ya saudara. Lebih dari pemenang. Haleluya, biarkanlah janjinya, Yesus saja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita katakan lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus saja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Tangan di atas ya. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus saja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Katakan saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Katakan kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Puji Tuhan, mari kita akan bersatu di dalam doa. Kita akan persiapkan hati kita. Nanti saya minta Desi berdoa untuk firman Tuhan akan kita beritakan. Haleluya. Kita satu doa. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu Bapa. Sebentar kami ingin belajar tentang kebenaran firman-Mu Bapa. Mari Yesus, Kau sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu Tuhan kami boleh dikuatkan. Kami boleh merasakan semangat lagi Tuhan. Dan kami boleh mengerti Tuhan kebenaran firman-Mu malam hari ini. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang indah di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, kami serahkan firman-Mu ke dalam tangan-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Tetap bersuka cita dalam Tuhan.
Siapa yang bulan ini bersuka cita karena Tuhan boleh katakan haleluya. Siapa yang merasakan berkat Tuhan yang luar biasa dalam bulan ini katakan puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akan melihat pada firman Tuhan. Masih di bulan Maret karena hari ini adalah hari terakhir kita di bulan Maret. Dan saya memberikan judul ada 3B, ya, artinya 3B. Ya. Artinya yang pertama adalah semakin lama semakin kuat berjalan bersama Tuhan. 3B itu artinya bertekun, berjaga, dan berjuang. Ya, puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Sebelum kita melihat pembahasan lebih jauh lagi, mari kita membaca dalam 1 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang kedua. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, buka Alkitab dan berdoa. Tadi kita sudah berdoa, Roh Kudus akan menolong kita. Roh Kudus akan memberikan kita hikmat sehingga kita mengerti apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita terima dari kuasa Roh Kudus. 1, 2, dan 3 kita akan baca bersama-sama ayat 2 sampai ayat yang keempat. 1, 2, dan 3. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasehatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Supaya jangan ada orang, sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Puji Tuhan ya. Coba kembali kepada firman Tuhan, ayatnya boleh ditampilkan. Saya ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara mengapa kita membaca bukan lurus, datar, tetapi harus ada naik, turun, penekanan, jeda dengan tujuan mari kita melihat firman Tuhan ini berkata seperti apa. Firman Tuhan ini dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Paulus berkata, lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah. Saudara yang kasih Tuhan, seringkali di dalam gereja kita mengatakan kau saudaraku. Ini menunjukkan bahwa kita ini dekat. Kita bukan orang yang tidak mengenal, tetapi kita dekat, saling mengenal, dan saudara itu bukan hanya waktu senang saja, tetapi juga dalam keadaan susah kita tetap dekat. Ketika orang di Tesalonika ini, Paulus merasa khawatir apakah mereka tetap kuat di dalam iman, maka Paulus mengutus muridnya atau utusannya yang bernama Timotius kepada orang-orang di Tesalonika. Paulus menuliskan surat bahwa untuk apa? Timotius dikirim untuk menguatkan hatimu. Saudara yang kasih Tuhan, Paulus sebagai orang yang memberitakan Injil, kabar baik keselamatan, menyadari bahwa semua orang begitu percaya sama Tuhan, maka mereka harus menjaga imannya agar semakin lama semakin kuat. Yang diharapkan oleh Paulus dan juga kita bersama-sama adalah kita memiliki iman semakin lama semakin kuat. Karena begitu banyak orang di sekitar kita yang ketika mereka percaya sama Tuhan, sama seperti kita juga hari ini sudah percaya kepada Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah mereka semakin lama semakin kuat? Saudara yang kasih Tuhan, banyak kisah-kisah peristiwa mereka lupa kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu segalanya dalam hidup ini. Tadi pemimpin pujian Melisa mengatakan bahwa prioritas. Kalau orang ada prioritas, apa itu prioritas? Artinya dia memberikan urutan
Yang penting tentunya di atas. Yang utama pasti didahulukan. Ketika Tuhan yang utama dalam hidup kita, maka Tuhan menjadi prioritas dalam hidup kita. Tapi kalau orang yang sudah undur dari Tuhan, orang yang lupa bahwa Tuhan itu adalah yang hadir saat ini, yang juga akan menjadi masa depan kita, mereka tidak dekat dengan Tuhan. Tapi mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari firman Tuhan. Paulus menjaga saudara-saudaranya yang ada di Tesalonika. Supaya apa? Supaya iman orang percaya semakin lama semakin kuat. Saudara yang kasih Tuhan, bukan hanya buat kita, bukan hanya buat diri sendiri. Yang pertama adalah memang buat diri kita, tapi selanjutnya adalah jangan berhenti kita berpuas diri, kita kuat. Tapi kita melihat Paulus menjaga imannya, Paulus semakin lama semakin kuat. Tetapi dia juga ingin orang-orang lain yang percaya kepada Tuhan juga memiliki iman semakin lama semakin kuat. Itulah sebabnya Timotius diutus untuk memberikan kesaksian, untuk ada di tengah-tengah orang-orang di Tesalonika. Dikatakan, Paulus katakan, untuk menguatkan hatimu. Hatimu ini artinya orang-orang di Tesalonika. Jangan lupa, di dalam Timotius Paulus pernah menuliskan, janganlah engkau menganggap rendah karena engkau muda, jadilah teladan. Saudara yang kasih Tuhan, walaupun Timotius masih muda, tapi Paulus melihat ada kedewasaan rohani. Timotius diutus kepada orang di Tesalonika untuk menguatkan hati orang-orang di Tesalonika, untuk menasihatkan orang-orang yang di Tesalonika tentang iman. Kenapa? Karena biasanya orang yang lemah, yang imannya tidak kuat, adalah orang yang goyang imannya. Kapan kita memakai kata goyang? Bukan waktu kita dengar musik kita bergoyang, ya. Goyang mang, ya, bukan, ya. Tapi goyang itu apa? Seringkali goyang itu ada di mulut. Waktu gigi ini mau copot, maka giginya goyang. Siapa yang suka saat giginya goyang di mulut? Saya yakin tidak ada orang yang suka kalau giginya goyang. Kenapa? Sakit. Saudara yang kasih Tuhan, orang yang lemah imannya, orang yang tidak kuat imannya, itu ibaratnya dia sedang goyang imannya. Dan sesungguhnya itu adalah masalah. Itu adalah menyakitkan. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu kebenaran Tuhan, kenapa kita bisa mengiring sama Tuhan? Kenapa kita semakin hari bertambah maju dalam Tuhan atau semakin lama semakin kuat? Karena memang Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati kita. Karena memang di luar Tuhan segala sesuatu akan menjadi lebih sulit, bahkan mendatangkan masalah dalam kehidupan kita. Kita melihat pada firman Tuhan ini dikatakan supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan ini. Bapak Ibu Saudara, saya mau tanya, siapa yang hari ini ada kesusahan? Boleh angkat tangan. Puji Tuhan, ada beberapa yang angkat tangan. Yang di rumah kalau ada masalah boleh angkat tangan. Jujur di hadapan Tuhan. Tuhan akan menolong kita dalam kesusahan kita. Siapa yang suka dengan kesusahan? Gak ada yang angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Tapi tadi ada orang yang ada kesusahan. Saya mau tanya, siapa yang mengundang kesusahan dalam hidup kita? Ada? Tidak ada orang yang mengundang kesusahan dalam hidup ini. Saya boleh katakan, kesusahan itu adalah tamu yang tak diundang. Coba katakan kiri kanan, kesusahan itu tamu yang tak diundang. Karena apa? Enggak diundang dia datang. Kita enggak suka susah, tapi dia datang. Hidup ini selalu ada kesusahan, ada persoalan, kesulitan, tantangan, terus terjadi. Sampai ada orang bisa berkata demikian, rasanya enggak berhenti-berhenti ya. Masalah yang satu belum selesai, datang lagi masalah yang kedua, belum lagi selesai masalah yang kedua, datang lagi yang ketiga. Yang pertama sakit kaki kanan, yang kedua sakit kaki kiri, yang ketiga sakit tangan kanan, yang keempat sakit kaki tangan kiri, lalu sakit apalagi bagian perut bagian bawah, perut bagian tengah, atas bagian kanan, atas bagian kiri, naik lagi ke kepala, sakitnya banyak sekali Bapak Ibu Saudara. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, saya mau katakan, itu tidak boleh menggoyahkan iman kita.
Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan tahu. Coba kita lihat dalam firman Tuhan. Lanjut. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan ini. Saudara yang kasih Tuhan, percaya kepada Tuhan sebagai penolong dalam hidup ini? Amin. Kalau percaya, jangan hanya katakan amin. Tetapi mari tetap percaya ketika kita sedang terpuruk. Ketika kita sedang menghadapi satu keadaan yang mungkin berat bagi kita untuk melakukan firman Tuhan, tetapi kita lebih memilih untuk melakukan firman Tuhan. Yaitu bersyukur, percaya, dan berharap. Saudara yang kasih Tuhan, Paulus katakan lebih lanjut lagi. Sebentar. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan ini. Baca selanjutnya ayat berkata. Kamu sendiri, apalagi? Tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Jelas ayatnya. Kita ditentukan untuk menghadapi kesusahan. Dan kita harus tahu. Jadi orang yang berpikir jadi anak Tuhan itu akan tidak ada masalah, dia adalah orang yang tidak tahu firman Tuhan. Tapi kalau kita menghadapi kesusahan, kalau kita ada masalah, kita tahu. Karena memang hidup ada persoalan, hidup ada tantangan. Tapi firman Tuhan katakan begini. Selanjutnya. Supaya jangan ada, sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, semakin lama semakin kuat. Yang pertama adalah kita harus bertekun di dalam iman. Katakan sama kiri kanan, yang pertama bertekun. Kolose 1 ayat 23. Kolose pertama ayat 23. Firman Tuhan berkata, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit yang aku ini, Paulus telah menjadi pelayannya. Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan berkata, bertekun dalam iman. Buktikan firman Tuhan. Bukan hanya mendengar, tapi lakukan. Saudara hari ini mendengar firman Tuhan, lakukan. Saudara mau semakin lama semakin kuat? Yang mau semakin lama semakin kuat, katakan amin. Yang pertama bertekun. Bertekun. Tekun artinya apa? Tekun itu artinya terus beriman. Tidak lagi mengandalkan kekuatan manusia. Tidak lagi mengandalkan pikiran kita. Tapi hanya percaya kepada Tuhan. Beriman artinya walaupun tidak kelihatan tapi kita percaya. Walaupun tidak ada tapi kita berharap. Ya, seperti firman Tuhan Rabu Teduh kemarin. Mengatakan Abraham sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun ia percaya juga. Saudara yang kasih Tuhan, itu dasar ketekunan adalah percaya kepada Tuhan. Ya. Yang kedua, yang kedua tadi apa? Yang kedua berjaga. Katakan sama kiri kanan, yang kedua berjaga. Ya, puji Tuhan. Jadi yang pertama apa? Yang pertama bertekun. Coba katakan sama kiri kanan. Yang pertama bertekun. Yang kedua berjaga. 1 Korintus 16 ayat 13. 1 Korintus 16 ayat 13. Berjaga-jagalah. Berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita mengenal olahraga bela diri, apapun namanya, ya, mereka selalu mengambil kuda-kuda. Ya. Bukan artinya naik kuda Bapak Ibu Saudara. Tapi kuda-kuda itu artinya posisi siap. Siap untuk apa? Menghadapi serangan dari musuh. Ya. Dan dia akan berdiri teguh sekalipun ada tekanan yang menekan
dirinya. Saudara yang kasih Tuhan, salah satu siasat iblis adalah untuk membuat kita menjadi lemah. Jangan lupa kisah tentang monyet yang 2 ekor monyet yang ingin dijatuhkan, ya. Lalu kalau yang 1 ekor monyet ini ketika ada angin kencang di atas pohon, maka monyet itu dia memegang erat, ya. Seringkali kalau bahayanya itu mungkin udah ketahuan, maka orang akan lebih berjaga-jaga. Tetapi Bapak Ibu Saudara, monyet yang kedua ketika dia merasakan angin sejuk, enak untuk merem, ya. Dan akhirnya dia mulai santai, dia pikir lepas tangan 1 juga nggak apa-apa karena kakinya masih nempel di pohon, ya kan. Dia mulai akrobat Bapak Ibu Saudara, tapi lama-lama akhirnya pules. Waktu dia pules, pluk, jatuh. Ya. Saudara yang kasih Tuhan, jangan lupa kenyamanan, keadaan yang katanya baik-baik saja, itu seringkali membuat orang tidak berjaga-jaga. Jangan lupa, kita belum selesai. Saya selalu kalau pulang dari pekerjaan sore naik mobil, dengar di iklan di radio dari pemerintah. Biasanya orang-orang di pemerintahan selalu berkata, perjuangan kita melawan COVID belum selesai. Karena apa? Orang sudah 2 tahun menghadapi COVID, udah banyak yang kendor, udah mulai ada orang yang mungkin rasanya COVID ini udah nggak ada, udah hilang, ya. Saudara yang kasih Tuhan, seringkali sikap yang tidak berjaga-jaga itu membuat orang menjadi lemah. Dan seringkali orang yang percaya sama Tuhan tetapi tidak berjaga-jaga biasanya akan jatuh karena serangan iblis. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini mari kita, supaya semakin lama kita semakin kuat, kita harus berjaga-jaga, bersikap seperti laki-laki dan tetap kuat. Yang ketiga adalah mari berjuang. 1 Timotius 1 ayat 18. 1 Timotius 1 ayat 18. Firman Tuhan berkata, tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Iman itu bisa berubah-ubah, ya. Lagi kuat, lagi semangat, wah, apapun ada masalah sepertinya tetap maju buat Tuhan. Tapi kalau iman kita mulai tawar, iman kita mulai biasa-biasa saja, itu yang namanya baper, ya. Dicolek sedikit, ketersinggungan, dicolek sedikit, mulai rasa minder, atau mungkin prasangka, atau perasaan yang akhirnya membuat orang menjadi salah paham, atau mungkin keluar sifat emosi, atau mungkin hal-hal yang lain. Saudara yang kasih Tuhan, jangan lupa Tuhan mau kita semakin lama semakin kuat. Dan orang yang mau semakin lama semakin kuat, dia harus berjuang di dalam iman. Jangan lupa, sejarah bangsa Indonesia selalu mengingat hari kemerdekaan, mengenang jasa-jasa pahlawan. Kita nonton televisi mungkin sekarang gak terlalu menarik, tapi kalau kita memperhatikan secara mendalam bagaimana para pejuang dalam merebut kemerdekaan ini untuk mengusir musuh. Mereka berperang yang namanya para penjajah. Mereka menggunakan senjata mungkin yang bikinan sendiri, hanya mungkin bambu yang diruncingkan, disebut bambu runcing, atau mungkin senjata yang seadanya. Mereka tidak punya senapan api, mereka tidak punya seragam, tapi mereka punya semangat juang. Dan mungkin ketika mereka maju, mereka gak pikir bahwa mereka akan mati. Yang penting bagi mereka adalah mati pun adalah untuk merdeka. Karena mereka berkatakan merdeka atau mati. Saudara yang kasih Tuhan, itu ialah namanya berjuang. Hari ini kita diingatkan bahwa untuk semakin lama semakin kuat, jangan hanya berpikir kita hidup akan enak-enak. Kita akan seperti apa yang kita butuhkan, kita akan terima. Tuhan akan menolong kita. Maaf, Tuhan bukan pembantu kita. Tuhan bukan Tuhan bukan sesuatu yang bisa menyediakan apa yang kita perlu, sekalipun Tuhan bisa menyediakannya. Tapi Tuhan adalah sumber berkat kita.
Artinya apa? Mari layani Tuhan. Mari ikuti kehendak Tuhan. Maka percayalah, Tuhan berkenan dengan kehidupan kita. Tuhan yang akan memberkati kita. Saudara yang kasih Tuhan, kita berjuang untuk menang. Tidak ada orang yang berjuang tanpa tujuan. Atau tidak ada orang yang berjuang untuk kalah. Berjuang adalah untuk menang. Mari lakukan prinsip ini. Yang pertama, kita bertekun. Yang kedua, kita berjaga. Yang ketiga, berjuang. Mari sebut, yang pertama kita bertekun, yang kedua berjaga, yang ketiga berjuang. Puji Tuhan. Saya undang pemuji boleh maju. Haleluya. Setelah ini kita akan menyembah kepada Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan menaikkan satu pujian. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Percaya. Janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Kita berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku Kembali saya mengingatkan buat kita semua pada hari ini, ketika kita masih hidup, selalu ada masalah. Dan masalah yang datang adalah sesuatu yang tidak kita duga atau kita harapkan. Tetapi pada kenyataannya, masalah itu datang dalam hidup kita. Persoalan itu datang dalam hidup kita. Penyakit itu datang dalam hidup kita. Tetapi pujilah nama Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, kita harus tahu bahwa hidup itu pasti ada masalah. Bahwa firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa kita dipanggil untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Dan firman Tuhan mengajarkan kepada kita, mari kita bertekun, mari kita berjaga-jaga, dan mari kita berjuang agar semakin lama semakin kuat di dalam Tuhan. Masalah boleh datang, persoalan boleh datang, tetapi kita akan lewati itu semua bersama dengan Tuhan. Dan mari berikan kemenangan itu kepada Tuhan. Karena kita memang telah ditebus oleh-Nya. Kita telah diberikan kekuatan oleh-Nya. Hidup kita sesungguhnya bukanlah untuk memenuhi keinginan kita lagi. Tapi hidup kita adalah hanya bagi nama Tuhan. Percaya janjimu ajaib. Bolehkah saya mengundang kita bangkit berdiri bersama-sama? Ya Tuhan, berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib terukir dalam
kami mendengar firman-Mu. Kami boleh lakukan kebenaran-Mu. Kami akan bertekun di dalam iman kami. Kami akan hadapi masalah ini. Berapapun banyaknya, apapun masalahnya, bersama dengan Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau sudah mengajarkan kepada kami untuk berjaga-jaga, agar kami tetap waspada, karena perjuangan kami Tuhan adalah untuk mencapai garis akhir. Seringkali orang yang lengah, mereka bisa jatuh, tapi biarlah karena Tuhan kami berjaga-jaga. Haleluya. Tak akan kutakutan. Mari kita berjuang bersama dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Tak akan kuragukan. Takkan ku takut.
kami berdoa, Engkau bekerja Tuhan. Dan ketika kami melangkah Tuhan, Engkau berjalan bersama dengan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kaulah segalanya Tuhan. Yesus, segalanya dalam hidupku. Di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Terima kasih. Kaulah yang ku pandang dalam hidup kami Tuhan. Di dalam hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, kaulah segalanya di dalam hidupku, di dalam
berjaga Tuhan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiralah ya Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan sedetik pun Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Kiralah ya Bapa. Kiralah ya Bapa ya kiralah ya Bapa ya Bapa. Kau Bapa yang lebih tahu Tuhan, lebih dari yang kami tahu Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah ya Bapa hadirat-Mu Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya hadirat-Mu Tuhan. Biarlah ya Bapa ya kiralah ya Bapa ya. Terima kasih Tuhan. Biarlah ya Bapa ya segala sembah hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini Kamu yang boleh datang di tengah-tengah ibadah-Mu hari ini Bapa. Sebentar kami akan memberikan pokok-pokok doa kami Bapa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Bapa. Mari Allah, Kau yang campur tangan dalam perekonomian negara kami Yesus. Pertahanan, keamanan Tuhan. Serta saat ini masih ada COVID-19 Tuhan, kami percaya Indonesia akan semakin lama semakin baik Tuhan kondisinya. Baik dalam perekonomian, baik dalam kesehatan, baik dalam pertahanan, baik dalam keamanan Tuhan. Satukan setiap rakyat-Mu Tuhan, rakyat Indonesia Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan. Mari Allah, Kau yang memberkati setiap hati Tuhan yang saat ini mungkin sedang sakit Bapa. Mari Allah, Kau memberikan kesembuhan yang sempurna Bapa. Kau yang akan menjamah Yesus. Kau yang akan memulihkan dengan bilur-bilur-Mu Tuhan. Kami percaya Yesus, mukjizat-Mu masih ada. Mukjizat-Mu besar Tuhan, dan boleh dinyatakan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang mungkin sedang lemah iman Bapa. Mari Yesus, Kau yang akan menguatkan mereka Tuhan. Biar mereka boleh semangat lagi Yesus dalam memuji dan membesarkan nama-Mu, dan lebih lagi belajar tentang kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan firman-firman-Mu boleh tertanam di dalam hati-hati kami yang subur Tuhan. Menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang sempurna di hadapan-Mu Bapa. Kami juga berdoa setiap anak-anak-Mu yang mungkin sekarang sedang kesulitan Tuhan secara materi Bapa. Mari Allah, Kau yang akan mencukupi, Kau yang akan memberkati kehidupan mereka Tuhan lebih dan lebih lagi Yesus. Biarlah nama-Mu boleh dinyatakan dalam kehidupan mereka Tuhan. Karena kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang kaya Yesus. Kami percaya ketika kami menaruh Engkau di atas segalanya Tuhan, Kau yang akan mencukupkan, Kau yang akan memberkati kehidupan kami Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk gembala kami Tuhan. Mari Allah, Kau yang memberkati kehidupannya Tuhan. Berkati dia dalam pelayanannya Bapa. Kau yang melindungi dimanapun dia Tuhan. Ketika dia memberitakan firman-Mu Tuhan, boleh nama-Mu dibesarkan, boleh nama-Mu ditinggikan Tuhan.
Sembunyikan dia Tuhan, lindungi dia di belakang salib-Mu Tuhan. Ketika ada sesuatu yang ingin mencelakainya, Kau yang akan menghindari dia Tuhan. Kau yang akan menjaga dia, pagari dia Tuhan. Dengan kekuatan yang daripada-Mu Tuhan, dengan roh-Mu Yesus, dengan perisai-Mu Tuhan. Kami percaya Yesus Kau juga memberkati keluarganya Tuhan. Civera, Cirina dan anak-anaknya Tuhan. Kau yang memberkati keluarga kecil gembala kami Tuhan. Dan kami percaya Yesus hidupnya hanya untuk Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan ketika dia mengatasnamakan Engkau Yesus, hidupnya boleh diberkati dan banyak anak-anak-Mu boleh diberkati Tuhan melalui firman-Mu Yesus. Kami percaya Tuhan banyak anak-anak-Mu yang akan boleh Kau kuatkan melalui firman yang diberitakan oleh hamba-Mu Tuhan. Kami serahkan keluarga kecil gembala kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang ada di pelosok-pelosok dunia Tuhan. Mari Allah, Kau yang memberkati hidup mereka Tuhan. Biarlah ketika firman-Mu diberitakan, boleh banyak jiwa dimenangkan, boleh banyak jiwa direbut kembali Tuhan. Biarlah nama-Mu ditinggikan lagi, nama-Mu dibesarkan. Dan makin banyak yang menyebut Engkau Yesus Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami percaya Yesus, roh-Mu Tuhan boleh ada. Terima kasih Tuhan, inilah doa-doa kami. Haleluya. Tuhan, 2 tahun kami bisa lewati pandemi ini. Kami mengucap syukur karena kami bisa melihat walaupun pandemi, tetapi ada lompatan iman bagi setiap orang percaya. Kami boleh bertambah-tambah di dalam pelayanan kepada Engkau. Kami boleh bertambah-tambah di dalam iman kepada Engkau. Kami boleh bertambah-tambah di dalam pengenalan akan Engkau. Kami boleh bertambah-tambah di dalam keberanian kami untuk berkorban bagi Engkau, untuk lebih sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dan kami katakan itu tidak pernah sia-sia. Kami bersyukur Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Ketika Tuhan menginginkan kami bertekun, sesungguhnya ada berkat di dalam ketekunan Tuhan. Karena ketekunan itu adalah jalan bagi kami untuk mengerti kehendak-Mu ya Bapa. Untuk mendapatkan tanda, akan menemukan Tuhan kemudahan bagi kami berjalan bersama-Mu Tuhan. Tuhan, ketika kami berjaga, seharusnya kami menyadari bahwa kami tidak berjaga sendirian. Ketika kami berjaga-jaga untuk iman kami, sesungguhnya Tuhan juga berjaga-jaga buat kami. Sehingga kami perlu Tuhan menyadari hal ini. Kami tidak pernah sendirian Tuhan. Waktu-Mu yang belum tiba. Waktu-Mu Tuhan adalah yang terbaik Tuhan. Kadangkala kami memikirkan waktu itu adalah bagian kami. Tapi kami percaya Tuhan, waktu-Mu jauh lebih baik bagi kami Tuhan. Tuhan, kami tidak meminta hidup yang tanpa masalah. Tapi kami minta, kuatkan kami untuk menghadapi setiap masalah yang harus kami lewati Tuhan. Kami percaya Tuhan, berjalan bersama Tuhan, semakin lama iman kami semakin kuat. Mari Bapak Ibu Saudara, kita boleh mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan Allah kita. Firman Tuhan berkata, beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan terus seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, diberkatilah dalam iman percayamu. Diberkatilah bersama dengan rumah tangga keluargamu. Diberkatilah dalam usaha, pekerjaan, kesehatan, masa depanmu. Apa saja yang kau perbuat, dibuat Tuhan menjadi berhasil. Di dalam kasih daripada Allah Bapa, kecintaan Yesus Kristus Tuhan kita,
serta persekutuan Roh Kudus. Marilah kita mengakhiri ibadah kita dengan penuh ucapan syukur, dengan tetap percaya kepada Tuhan sekarang dan selamanya sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Amin.